Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Prasetyo ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan perencanaan kontrak. Nah, jadi kita akan membahas tentang penyusunan kontrak itu sendiri. Yang kedua adalah di mana penyusunan kontrak itu terdiri dari anatomi kontrak dan nilai-nilai Islam yang ingin dimasukkan ke dalam kontrak itu sendiri. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang arti dari perencanaan kontrak. Nah, kontrak itu sendiri kan berasal dari bahasa Inggris yaitu kontrak. Kalau sedangkan perencanaan kontrak itu kontrak drafting juga berasal dari bahasa Inggris yang artinya proses, cara, atau pembuatan merancang sebuah kontrak untuk mengatur dan merencanakan struktur kontrak, anatomi kontrak, di mana substansi kontrak itu sendiri yang dibuat oleh kedua pihak. Jadi sebelum membuat kontrak itu harus menyusun terlebih dahulu perencanaan kontrak itu sendiri. Yang kedua adalah anatomi kontrak. Nah, anatomi kontrak itu sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah pembukaan, yang ketiga adalah komparasi para pihak, yang keempat adalah premi, yang kelima adalah isi dari perjanjian itu sendiri, yang keenam adalah penutup, dan juga setelahnya tanda tangan. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu satu persatu tentang apa itu judul. Jadi di sini judul itu misalnya sewa menyewa tanah atau jual beli mobil, itu judul. Atau akta pendirian perseroan terbatas, itu judul. Setelah itu kita masuk ke pembukaan. Nah, pembukaan itu sendiri misalnya seperti ini. Nah, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 tahun 20 waktu ataupun pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat berhadapan dengan saya Agus Prasetyo. Nah, seperti itu. Kalau pembukaan itu seperti itu. Lalu kalau komparasi para pihak, nah itu di situ dijelaskan bahwasanya para pihak itu identitasnya itu harus lengkap, dan juga di situ disebutkan beralamatkan di mana, pekerjaannya apa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, itu harus disebutkan di dalam komparasi para pihak. Lalu juga premi-premi itu menyangkut pasal-pasal, dan juga kalau masalah isi perjanjian itu disebutkan di mana kontrak itu isi perjanjiannya itu apa. Di situ harus disebutkan kalau menyangkut isi. Lalu setelahnya adalah penutup kontrak. Itu kemarin juga sudah dijelaskan tentang penutup kontrak itu kalau misalnya seperti ini. Demikian akta ini dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Ponorogo pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh. Nah, itu yang disebut penutup itu seperti itu. Nah, penutup itu sendiri itu juga disebutkan witness-nya itu siapa, the terms and condition-nya itu siapa, dan attestation-nya itu siapa di bagian penutup itu sendiri. Nah, lalu juga bagian tanda tangan itu juga sudah jelas, tak perlu dijelaskan ya, tanda tangan itu namanya siapa, kedua para pihak, notarisnya siapa, lalu ditandatangani seperti itu. Lalu nilai-nilai Islam yang harus dimasukkan dalam kontrak syariah. Kita kan juga syariah itu ada asas nilai kebebasan dalam Islam. Nah, kebebasan itu sendiri apa? Kebebasan itu sendiri Islam kalau bahasa Arabnya itu al-hurayyah, itu mengajarkan bahwasanya bebas, kita itu bebas berkontrak apa dan berkontrak kepada siapa itu bebas. Seperti itu. Yang kedua adalah ittifaq atau kesepakatan. Jadi kesepakatan kedua belah pihak itu
nilai-nilai di dalamnya itu harus sepakat kedua belah pihak. Tidak boleh kedua belah pihak itu tidak sepakat, itu seperti itu, tidak boleh. Yang kedua adalah asas kerelaan. Di sini adalah aridayah. Nah, itu kerelaan, dimana kedua belah pihak itu harus saling rela, harus saling suka sama suka, seperti itu. Yang ketiga adalah asas kepastian hukum. Di sini jelas, dimana Islam mengajarkan bahwasannya harus jelas, kejelasan hukum itu harus sejelas-jelas mungkin. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.